Cek 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 kaum BPJS silakan merapat, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ini adalah hype dari Axio karena hype dari Axio ini belum berakhir. Karena laptop Axio Hype 7 yang versi AMD ini adalah kasta tertinggi dari seri hype yang nyaman diajak main, nyaman diajak kerja, nyaman diajak jalan, dan harganya itu loh yang nyaman di kantong dan udah dapat spek kayak gini yang bisa dibilang cukup tinggi. Kalau menang mending silahkan langsung disimak aja videonya. Kita ngomong soal desain dulu, karena seri Hype 7 ini desainnya tuh beda dari seri Hype 3. Dan dia tuh udah nggak ergolift lagi di sini, tapi layarnya ini bisa 180 derajat. Jadi kalau misalnya kalian mau presentasi sama lawan bicara kalian tuh tinggal tidurin aja layarnya tuh udah bisa dipakai untuk sharing screen bareng. Cuman memang bawaannya ini nggak bisa ngangkat lagi karena sudah nggak ergolift lagi, cuman itu nggak ada perbedaan lah harusnya dan nggak menjadi masalah. Terus masuk ke keyboard. Nah, keyboard ini sama kayak Hype series lainnya, masih lengkap di sini. Tombol-tombolnya kayak pack up, patch down itu udah ada semua, tapi memang belum ada numpad di Hype 7 ini. Kalau ditanya soal kenyamanan, dari kenyamanannya sendiri ini kenyamanannya cukup nyaman lah. Memang bukan yang paling nyaman, tapi kalau untuk diajak kerja aja itu sudah dibilang atau sudah bisa dikatakan ini nyaman. Dan tombolnya juga kayak yang udah gue bilang tadi nggak ada disunat, cuman numpad aja di sini. Tapi yang salah satu yang penting di seri murah meriah kayak gini, laptop ini masih ada backlit dan belum ada disunat-sunat dari sisi backlit-nya. Dan ini jadi salah satu poin plus untuk laptop murah, karena laptop murah sekarang tuh kayaknya udah mulai susah lah cari yang ada backlit kayak gini, dan tombol-tombol shortcutnya itu banyak kayak pack up, patch down, row itu masih ada semua di sini. Terus kita lanjut dari sisi performance. Kalau soal desain ya gak perlu banyak-banyak lah, karena di range harga segini kayaknya template lah dari sisi desainnya. Kalau dari sisi performance-nya ini yang menurut gue unik banget, bukan unik sih, ini yang mantep banget lah di range harganya. Dan yang harus kalian lirik memang adalah performanya di harga 6 jutaan. Karena laptop ini juga sudah pakai AMD Ryzen 7 5700U, dan dengan harga 6 jutaan siapa yang nggak ngiler coba. Axio ini emang ada aja triknya bikin laptop kenceng tapi tetap murah, tinggal pakai prosesor yang generasi yang lama-lama aja. Contohnya ini 3 generasi ke belakang dari seri AMD. Dari sisi CPU-nya sendiri 5700U ini udah menggunakan 8 core 16 thread yang sekarang untuk diajak kerja gaming atau sekedar nonton drakor itu udah lebih dari cukup, nggak akan ada komplain. Tapi selain itu juga laptop ini didukung dengan SSD Gen 3 dengan kecepatan 2000-an MB per second untuk kecepatan read-nya. Tapi yang menurut gua kurang di sini adalah RAM-nya. RAM-nya ini masih 8 GB single channel aja. Jadi kalau untuk multitasking itu masih kurang leluasa aja, dan performanya itu agak kurang karena single channel. Tapi kalian masih bisa tambah satu keping RAM lagi supaya jadi dual channel dan performanya itu masih oke. Ya menurut gua sih kalian cukup invest lah sekitar 400 sampai 500 ribu lagi untuk RAM 8 GB satu kepingnya jadi 16 GB. Jadi otomatis kalian sudah mendapatkan laptop kenceng banget dengan RAM 16 GB dual channel, dan pastinya IGP-nya juga akan ke-push performance-nya karena IGP-nya ini menggunakan memori dari memori bawaan si laptopnya sendiri. Ini kita coba dengan kondisi spek defaultnya aja, RAM yang single channel. Menurut gua performa produktivitasnya cukup memuaskan di sini. Kalau misalnya dipakai ngetik, browsing, editing ringan, itu nggak ada nge-lag sama sekali. Skor browser bench dan PC Mark 10 ini masih lumayan tinggi di sini, masih lebih kenceng daripada Ryzen 5 7000 series. Karena memang ya Ryzen 5000 series ini fokusnya itu ke performa saat awal rilis, karena untuk menyabit kompetitornya yaitu Tel. Sementara AMD 7000 series ya gua sih melihatnya lebih condong ke efisiensi yang lebih di-push. Dan di sini untuk gamingnya sendiri, untuk game-game kompetitif kayak Dota 2, Valorant di resolusi Full HD ini masih nyaman dan
masih dapetin di sekitar 40-80 fps. Kalau game AAA, nah harus milih nih karena hanya mengandalkan GPU AMD Radeon grafiknya aja dan nggak bisa berespektasi terlalu tinggi main game kekinian dengan lancar di resolusi Full HD. Tapi buat main GTA 5 di setting normal 768p itu masih bisa nyaman di sekitar 40-an fps. Untuk kebutuhan desain, gua rasa sih masih oke juga performanya. Rendering BMW di Blender masih dapat performanya di bawah 5 menit. Tapi untuk rendering di Adobe Premiere masih lumayan lama. Masih di sekitaran angka 13 menit 30 detik. Balik lagi, performa laptop ini sangat tertahan di RAM yang masih single channel. Gua yakin kalau kalian tambah satu keping lagi, overall performanya ini bisa naik cukup drastis dan terasa lah di use case skenario kalian. Apalagi dari browsing yang membutuhkan resource RAM banyak, atau mungkin kalian membuka bukan Google Sheet, Microsoft Excel mungkin yang sheetnya ada ratusan, terus buka banyak dokumen, itu kan membutuhkan resource memori yang cukup tinggi. Nah kalau misalnya kalian pasang 16 GB dual channel, harusnya tuh lebih kebantu lagi. Sekarang kita masuk ke baterai. Nah daya tahan baterai laptop ini juga bisa bikin kalian betah kerja di tengah hutan kalau misalnya emang mau seharian. Karena dalam sekali charge, laptop ini mampu bertahan sampai 10 jam kurang sedikit lah dalam pengujian PC Master Modern Office Battery Test. Aslinya lagi, kalian bisa cas laptop ini pakai Type-C 65W. Yang gua bingung kenapa Axio gak jadiin charging utamanya lewat Type-C-nya aja. Jadi nggak perlu charging port konvensional lagi di laptop ini. Dan port Type-C-nya mungkin bisa ditambah satu lagi. Jadi konektivitas untuk Type-C-nya lebih banyak. Jadi lebih asik lagi harusnya. Karena kan sekarang device-device itu udah pakai Type-C semua ya. Mau apa nih? Yang ada di sini semua, mikrofon kita pakai Type-C, kamera pakai Type-C. Terus apa lagi ya pakai Type-C? Ya handphone lah yang paling dekatnya. Handphone rata-rata pakai Type-C. Bahkan iPhone aja udah pakai Type-C. Makanya kayaknya Type-C itu udah konektivitas yang bisa dibilang udah jadi masa depan. Harusnya Axio tuh lebih oke lah gitu kan buat Type-C yang lebih banyak lagi. Jadi kalahin semua brand kompetitornya. Karena ini local pride bro, yoi. Nyambungin soal konektivitas, Axio ini agak baik nih di range harga 6 jutaan, masih melimpah lah dari sisi portnya. Axio memberikan satu port USB Type-C yang bisa dipakai untuk data, power, dan video. Sementara port lainnya di sisi kiri ada charging port USB 3.2 Gen 1 Type A dan satu HDMI 1.4. Di sisi kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A, satu USB 2.0, satu audio jack, dan satu micro SD card slot. Nah, masih ada SD card slot di sini. Kompetitornya ya kalian lihat sendiri lah, ada apa enggak. Bisa dibilang ini cukup komplit lah untuk kelas harganya. Tapi kalau misalnya charging portnya dibuang terus diganti USB Type-C, mungkin ini laptop jadi juara lah di kelas harganya. Untuk konektivitas wireless sendiri, Axio sudah menggunakan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5.1, belum menggunakan Wi-Fi 6. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian layar dan webcam. Laptop dengan harga murah dan performa kencang pastinya bukan tanpa kekurangan. Pastinya harus ada lah yang dipangkas untuk membuat satu produk itu jadi affordable. Nah di sini yang harus Axio pangkas yang pertama itu ada di layarnya. Emang laptop ini sudah pakai panel IPS yang mana brand lain dengan kelas harga kayak gini ogah-ogahan lah pastinya kalau kasih panel IPS di laptop murahnya. Karena ya cukup makan kos lah. Tapi walaupun IPS, gue ngerasa agak beda aja sama IPS lain yang di harga laptop 10 jutaan. Tingkat kecerahan sama ton warna yang dikasih gue masih agak kurang suka. Mungkin mata gue ekspektasinya agak ketinggian. Menurut gue layar ini kurang terang dan ton warnanya ini agak kuning. Ini yang bikin mata cepat lelah aja. Jadi mungkin saran gue kalau kalian menggunakan laptop ini, ya buat kalian yang sudah menggunakan kacamata, ya gunakanlah kacamata yang ada blue light filternya, atau misalnya belum menggunakan kacamata, mungkin ya kalian disarankan untuk memakai kacamata yang ada blue light filternya, karena itu cukup membantu mata kalian biar nggak cepat lelah. Ini berlaku untuk semua laptop sebenarnya. Cuman ini memang masih jauh lebih nyaman daripada layar TN yang biasanya pedas di mata. Walaupun kurang, gue masih bisa ngomong ini poin plus karena sudah menggunakan panel IPS, yang lain itu masih ketinggalan. jadi jargon brand mana itu? Yang lain makin ketinggalan.
Yang kedua ada di speaker dan mikrofonnya. Kualitasnya nggak bisa ngomong banyak juga, ya bisa dibilang cukup aja. Untungnya webcam 2 MP yang ada di laptop ini cukup decent lah. Webcamnya bisa kasih warna yang natural dan cukup terang. Buat meeting-meeting masih oke, kalian cukup memenuhinya dengan cahaya yang cukup aja di sekitar kalian. Jangan gelap-gelap banget, karena kalau misalnya gelap banget ya muka kalian akan jadi burik. Mau seganteng apa kalian, mau secantik apa kalian, tetap burik gambarnya nanti. Kesimpulannya, akhir kata kalian gak akan dapetin laptop dengan performa dan spesifikasi kayak gini di harga 6 jutaan kalau pilih brand lain. Gua rasa ya, cuman ya correct me lah. If I'm wrong, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Karena dengan harga 6.300.000 untuk DOS-nya dan 6.550.000 untuk Windows 11 Pro-nya, kalian sudah dapat laptop compact bertenaga AMD Ryzen 7 yang asik diajak gaming, kerja, atau hiburan kemanapun. Daya tahan baterainya juga super lama dan bisa charging Type-C. Itu bisa dibilang suatu kelebihan untuk kelas laptop yang affordable banget. Tapi di samping itu kalian harus kompromi dari kekurangan yang mana RAM-nya hanya dapat 1 keping. Tapi bisa diobatin dengan kalian tambahin RAM 1 keping lagi dan performanya akan menjadi lebih kenceng dan kapasitas memorinya akan jauh lebih gede. Terus yang harus dikompromikan juga adalah layarnya yang kurang memuaskan. Karena tadi yang agak membuat mata lelah, tapi bisa diobatin juga dengan kacamata blue light filter. Yang terakhir yang harus dikompromikan yaitu speaker dan mikrofon yang apa adanya lah. Ya dengan harga range 6 jutaan, ya seperti ini adanya tuh udah cukup. Tapi balik lagi dengan harga segini, menurut gua kelebihannya itu cukup lebih menonjol lah di sini. Menurut kalian gimana? Apakah ada laptop 6 jutaan yang bisa kalahin laptop Hype 7 seri AMD ini? Ya mungkin kalian bisa komen di kolom komentar aja. Oke, mungkin sekian dulu konten kali ini. Langsung aja komen di bawah ya, kasih pendapat kalian tentang konten ini atau laptop ini. Apakah ini udah proper banget dengan harganya? Apa kalian masih punya opsi-opsi lain yang mungkin kita terlewatkan? Langsung aja komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.